Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ibadah, walladzi farrada 'alaina bis salati ma'al jamaah, walladzi aujaba 'alaina bi ada'il amanah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annamal jannata 'indat liman ittaqa fahiya mathiruhu wa maswaya. Wa'budullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzuna fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala fi kitabihil karim qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengikuti sebuah tour travel atau perjalanan. Seandainya kita berangkat menuju dua kota suci, Mekah, Madinah, maka tentu ada agensinya. Di situ ada mekanisme yang perlu kita tempuh. Misal perjalanan 10 hari, perjalanan 12 hari, persiapannya begitu matang luar biasa. Bahkan ada manasik atau perjalanan terlebih dahulu. Kita belajar simulasi di situ, bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i, bagaimana menggunakan kain ihram dan lain sebagainya. Itu perjalanannya disiapkan bekal ibadah. Begitu pula bekal untuk amunisi kita secara jasmani, secara badan kita. Kita suntik, kita obat, kemudian juga kita bawa makanan dan lain sebagainya. Bahkan kita teliti, kita tidurnya di mana, jam berapa, kita minta rundownnya, ini terarinya seperti apa, dan seterusnya. Itu begitu kita siapkan. Terlebih kalau seseorang mau menunaikan ibadah haji 40 hari, mereka bahkan menyelenggarakan dulu syukuran selamatan, walimatus safaril haji, ingin minta doa, minta selamat, seolah mereka mau menyerahkan diri kepada sang pemilik jagat raya. Maka kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, memenuhi panggilan Allah. Kita betul-betul menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seseorang yang belum Allah kehendaki untuk dipanggil kedua tanah suci, maka ada fasilitas yang lain. Ada namanya sholat Jumat. Maka inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wal masakin. Kata Nabi, Jumat itu rajanya hari, maka bagi orang fakir, orang miskin itu menjadi haji dan umrohnya. Karenanya beda. Barangkali ada orang yang tidak rutin melaksanakan sholat 5 waktu, Jumatan marada maksakeun. Ya, ada juga orang yang agak kurang kanal kurit banget, mungkin paling tidak di masjidnya ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu sudah mending. Tetapi bagi seorang yang rutin melaksanakan sholat, apa kata Nabi, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati mukaffaratun ma bainahunna ijaztanaba al-kabair. Ini orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian datang Jumat hingga ketemu Jumat berikutnya, itu dia telah membersihkan dirinya dari dosa sampai dia menjauhi dosa yang sifatnya besar. Dosa itu apa? Dosa itu semacam kerikil, semacam tanjakan, semacam
medan yang harus kita buang di tengah perjalanan yang panjang ini. Maksud daripada perjalanan panjang, kita semua tahu, diberitakan oleh baginda Rasulullah SAW, ada 5 destinasi yang harus kita kunjungi. 5 destinasi yang paling utama. Apa itu? Yang pertama adalah alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, yang keempat alam mahsyar, dan yang kelima alam akhirat. Itu 5 destinasi ini sudah jelas poster pamfletnya. Di alam rahim ini berapa lama? Ditanya, rata-rata di alam rahim itu adalah di 9 bulan. Ada yang lama, contoh sampai 4 tahun. Siapa contohnya? Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau 4 tahun di dalam kandungan, tapi begitu lahir dianugerahi hafal Quran. Jadi ada juga yang terlama itu di orang Jepang sampai dengan 64 tahun, tapi begitu lahir tidak hidup dalam keadaan penyakit dan sebagainya. Tapi yang normalnya adalah 9 bulan, rata-rata 9 bulan. Ada yang kurang, prematur. Itu 9 bulan, begitu dilahirkan masuk ke alam yang kedua, yaitu alam dunia. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Karena umur umat itu sesuai dengan umur nabinya. Kalau umat Nabi Adam ribuan tahun, umat Nabi Nuh itu ratusan tahun, dan seterusnya. Umat Nabi Muhammad ini terhitung yang pendek. Nabi itu kita sebut sebagai tour leadernya. Nah, maka setiap tour leader itu memimpin bis, memimpin di pesawat dan sebagainya. Maka setiap tour leader itu punya jamaahnya masing-masing, pasukannya masing-masing. Total tour leader itu 124.000 nabi, 313 rasul. Mereka masing-masing membawa armadanya, membawa jamaahnya, membawa pasukannya. Dan beruntungnya kita masuk ke gerbong baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat akhir zaman. Yang pada saat itu Nabi Musa itu pengen pindah gerbong. Saya daripada jadi tour leader, saya daripada jadi nabi, mending jadi umat nabi, baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ternyata selesai di alam dunia akan pindah ke destinasi berikutnya, yang dimana untuk tiket masuknya bukan imigrasi lagi, tapi malaikat maut yang jaganya di pintu. Kita akan transit sebentar, namanya sakaratul maut. Transit masuk ke alam barzah atau alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Di alam kubur itu ternyata sampai dengan datangnya hari kiamat. Baginda Nabi menceritakan bahwa umat Nabi Adam itu sekarang tuh masih di tempat transit itu. Nunggu apa? Nunggu kiamat. Nanti soalnya bareng-bareng, namanya Yaumul Ba'ats, dibangkitkan lagi. Yaumul Ba'ats dibangkitkan lagi, mereka pindah ke destinasi bareng-bareng seluruh umat manusia dengan leadernya. Di mana? Yaumul Mahsyar, di alam mahsyar atau di padang mahsyar. Itu kumpul semua leader, kumpul semua pemimpin, kumpul nabi yang 124.000 nabi, 313 rasul itu kumpul. Dan ternyata mereka itu, karena kemarin contoh syarikah kemarin di haji itu terbagi 12, yang biasanya cuma 1 dan 2. 12 kemarin riweuhnya jamaah kita. Pusing cari korporatnya, pusing cari negaranya, pusing cari hotel dan sebagainya. Ini 124.000 nabi. Tapi kita jangan pusing, kita itu panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di alam mahsyar itu semua umat itu menghadap nabinya, masing-masing. Umat Nabi Adam menghadap Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam. Kemudian dikisahkan itu di dalam surat Abasa wa Tawalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari kiamat di alam mahsyar itu semua itu sibuk dengan urusannya masing-masing, gak kenal dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan sahabatnya, dengan ikhwahnya, dengan tetangganya, apalagi dengan pasangannya. Itu gak ada kaitannya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang kita kalau pernah mendengar suatu hadis ada 7 matahari didekatkan, hanya 14 tumbak jaraknya. Maka riweuh para nabi, mereka minta syafaat kepada nabinya masing-masing, tapi setiap nabi jawabnya nafsi, nafsi. Saya sibuk dengan urusan saya, silakan kepada nabi yang berikutnya. Itu perjalanannya yang sangat luar biasa di alam mahsyar. Setiap nabi menolak memberikan bantuan kepada umatnya. Yang menerima bantuan hanyalah, yang bisa diminta pertolongan hanyalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baginda Nabi tentu memprioritaskan siapa? Pasukannya, gerbongnya, armada yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beruntung jadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selesai di alam mahsyar, maka kita akan destinasi terakhir di neraka atau di surga yang kita sebut dengan akhirat, alam keabadian, bahagia di surga atau sengsara selamanya di neraka. Tentu kita menginginkan semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap doa yang diajarkan Nabi itu tentang bagaimana cara terhindar dari siksa api neraka. Doa makan saja ujungnya waqina adzabannar. Doa bercermin dari adzaban nar. Doa kita perjalanan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim subhanallazi sakhkhara lana, terhindar dari kecelakaan yang panjang. Terhindar dari kita kecelakaan yang panjang yang abadi, artinya siksaan yang kekal di neraka. Itu dihindarkan. Rabbana atina, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saking takutnya baginda Nabi umatnya, hei kalian tuh jangan terlalu memimpikan surga. Yang perlu kalian lakukan tuh bagaimana supaya tidak masuk ke neraka, itu aja. Artinya jangan berpikir senang dulu di perjalanan, tapi berpikirnya supaya bagaimana nggak mabuk, itu aja. Karena seenak apapun pesawatnya, tapi kalau begitu masuk kita nyarinya antimo, repot. Ya, kita malah disetan mabuk. Ya, kalau Ustadz bilang kalau ada orang mabuk di perjalanan itu suruh syahadat. Ya, karena orang Islam itu tidak boleh mabuk. Karena itu kita memerlukan perjalanan yang panjang ini memerlukan bekal. Bekal apa yang dimaksud? Ternyata bekal yang dimaksud itu bukan harta, pangkat, jabatan. Banyak orang yang terjebak. Contoh di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma law wa'addadahu, jama'a ma law wa'addadahu yahsabu annama lahu akhladah. Banyak orang mengira justru dengan mengumpulkan harta bisa mengekalkannya, bisa menyelamatkannya dari perjalanan panjang. Masih ada stok ini itu dan lain sebagainya, dia bisa timbun. Ternyata tidak bisa. Hartanya begitu nyampe di imigrasi, datang malaikat Ijrail, malaikat Munkar dan Nakir. Oh sorry, jangan bawa apa-apa. Orang masuk bioskop aja gak bisa bawa makanan minuman dari luar, apalagi masuk alam kubur. Cuma bawa kain kafan. Di situ gak berlaku jabatan, gak berlaku harta, gak berlaku pangkat. Artinya bekal yang dimaksud apa? Maka baginda Rasulullah SAW ini memberikan SOP khusus bagi umatnya. Apa SOP-nya? Al-Quran dan hadis. Mata masaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Al-Quran dan hadis itu adalah SOP-nya yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Dan kita punya dari SOP itu ada hadiah khusus dipakai oleh aksesnya, dipakai oleh umat Rasulullah SAW. Apa itu? Hadiah yang hanya saat itu, akses ini hanya dipakai oleh Nabi, hanya dipakai oleh Rasul. 124.000 Nabi punya aksesnya, 313 Rasul punya aksesnya. Apa itu akses? Berkomunikasi langsung dengan sang penguasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu yang bermunajat, yang bertaqarrub, yang berdoa, berkomunikasi langsung hanya Nabi saja. Orang-orang soleh, orang-orang bersih. Nabi itu orang yang dibebaskan dari sifat kejahiliahan, keimanannya mantap, maka diberikan akses berkomunikasi langsung dengan Allah. Tetapi berkahnya kita jadi umat Nabi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, maka akses itu dibuka bagi umatnya. Umat siapa yang bisa melaksanakan sholat? Kalau bukan umat Rasulullah SAW. Maka sholat itu adalah hadiah terindah yang Allah hadiahkan, wasilahnya baginda Rasulullah, karena Rasul sebagai tour leadernya kita hadiah. Maka punten orang yang sangat bodoh kalau dia tidak melaksanakan sholat, dikasih hadiah nggak mau. Maka kata Nabi, seluruh umat Nabi pasti masuk surga ilaman aba, kecuali yang nolak. Siapa yang nolak itu? Yang dia nggak mau kasih hadiah. Orang jelas ini perjalanan yang paling indahnya adalah sholat. Maka kata Nabi, sholatlah sebaik kamu melaksanakan sholat. Maka dari pertama kali ada syariat pelaksanaan sholat, baginda Nabi sholatnya berjamaah dengan umatnya. Kenapa? Nggak pantas sebetulnya kita sholat. Maka dipimpin, dipandu sholatnya menghadap kepada sang penciptanya dengan baginda Rasulullah SAW. Maka sebelum Mi'raj baginda Nabi itu pelaksanaan sholat itu dipandu oleh Nabi, makmumnya semuanya Nabi, 124.000 Nabi di Baitul Maqdis atau di Palestina. Itu pelaksanaan sholat yang pertama, ngemakmum pada Nabi, dan itu menjadi syarat pertama. Dari semenjak itu Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat belakang Nabi dia akan bersama di surga. Sekarang Nabi sudah tidak ada, maka sholat di belakang pewaris Nabi. Siapa? Keturunan Nabi, cucu Nabi, darah daging Nabi, dan ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Seperti sholat belakang Nabi. Maka tidak ada umat Rasul, sahabat Rasul, tabi'in yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Merasa tidak pantas kita punya akses langsung.
Orang ketemu KDM aja kita sulit, padahal orangnya sangat ramah. Kita sulit. Ketemu bupati aja aksesnya terbatas. Jangan ketemu bupati deh, ketemu DKM aja kadang sulit. Ya, itu aksesnya padahal bisa ketemu secara langsung. Ini mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita nggak mungkin selamat di perjalanan yang panjang ini. Maka yang pertama dilakukan adalah surat At-Taubah 105. Qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Perjalanan yang panjang ini pertama kita harus kerja sebanyak-banyaknya, harus kerja keras. Artinya apa? Banyak melakukan amal soleh. Dan komando amal soleh itu adalah sholat. Sebanyak apapun, sekuat apapun kita laksanakan sholat. Sholat fardu, sholat rawatib, sholat sunatnya, tahajud, duhanya, sholat hajat, sholat taubah, sholat istikharah. Semua permasalahan ada sholatnya. Dan semua kejadian ditandai dengan sholat. Ada kejadian purnama, sholat gerhana, khusuful qamar, khusufus syamsi, khusuful qamari. Kemudian kita sedang berbahagia, sholat idul fitri, idul adha, dan seterusnya. Ada punya kebutuhan, sholat hajat. Sedang sakit, namanya sholatnya, sholat dalam keadaan sedang sakit, diisyarahkan sambil tertidur dan sebagainya. Semua kejadian ada sholatnya. Mau kita itu perjalanan, sholat safar dan seterusnya, sholat. Maka itu perbanyaklah lakukan sholat, itu sebagai bekal pertama kita. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang kedua adalah surat Al-Mulku ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Kita harus banyak jalan-jalan di dunia. Jalan-jalan artinya apa? Silaturahim. Kalau orang mau haji 40 hari, maka disuruh coba jogging tiap hari Minggu. Kenapa? Biar kita nggak stuck, otot kita nggak kaget pada saat kita jalan dari hotel, dari Madinah misalkan ke Masjid Nabawi, dari hotel Mekah misalkan ke Masjidil Haram, nggak kaget otot kita. Maka latihan. Nah, kita juga diperintahkan latihannya di travel kita yang panjang itu adalah silaturahim. Kata Nabi, kalau ingin panjang usia, berkah rezeki, rajin silaturahim. Silaturahim didefinisikannya bukan kongko, nongkrong, ngopi bareng, main kartu, gapleh, bukan. Tapi silaturahim di situ network, bangun jaringan. Bagaimana jaringan kita sampai tembus ngobrolin urusan akhirat, urusan destinasi yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Itu ngobrol itu, kita jaringannya. Kita harus punya jaringan wali, jaringan tabiin, jaringan salafus soleh, jaringan sahabat, jaringan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma jaringannya PBB, jangan cuma jaringannya presiden. Itu mereka sama, begitu masuk ke alam kubur mereka udah nggak ada akses, ketemunya malaikat munkar dan nakir. Mereka nanya, ini ketika ditanya Tuhannya siapa, mau nanya siapa lagi kalau bukan kepada jaringan yang sudah jelas dia dikasih SK oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul. Karena itu beruntung kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga bekalnya adalah di dalam surat As-Sajdah ayat 16 Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harus rajin bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Orang yang rajin sholat tahajud insya Allah tidak akan terkena dampak daripada kiamat. Dia tidak akan sengsara di alam barzah. Dia tidak akan sengsara di alam mahsyar. Masuknya tanpa hisaban ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal yang diwariskan baginda Rasulullah SAW dari sebagian SOP dalam Quran, dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Insya Allah semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وكريمنا وقرة أعيننا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا الله أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم